Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan baik bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen sejati, bukan orang Kristen yang asal-asalan. Penatua Wemi Amunupunyo akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Marilah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk masuk dalam renungan pagi ini. Tuhan Yesus sumber berkat kami, ketika kami boleh bangun di pagi ini, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu, biarlah kami dapat memperbaharui hati kami di pagi ini lewat firman yang akan kami dengar saat ini. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk membungkus kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara yang luar biasa, acara Embun Pagi, hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 bersama dengan saya Wemi Amunupunyo. Seperti biasa, setiap pagi sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan sedikit perenungan tentang firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, tepatnya dari Galatia 5 ayatnya yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Kristen sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak mudah untuk kita jawab. Menurut Anda, profil Kristen yang sejati itu seperti apa? Apakah mereka yang rajin ke gereja? Atau mereka yang aktif di dalam melakukan setiap pelayanan? Atau mereka yang memberikan persembahan? Atau mereka yang memberikan atau menjadi donatur dalam gereja? Jika dipertanyakan pada pribadi kita masing-masing, apakah saya sudah menjadi orang Kristen sejati? Pasti kita tidak mudah untuk menjawabnya. Terjadi kebingungan pada orang-orang yang ada di Galatia pada saat itu, karena ada segolongan orang yang mengacaukan mereka pada saat itu dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Jemaat Galatia sebenarnya telah menerima Yesus dan mengenal kasih karunia. Namun golongan pengacau datang dengan persoalan yang berhubungan dengan sunat. Karena di antara jemaat Galatia ada beberapa orang non-Yahudi dan mereka belum disunat. Dalam situasi yang bertentangan ini, Paulus menegaskan bahwa mengikut Yesus bukanlah tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena itu, bersunat atau tidak bersunat tidaklah penting, karena bagi Yesus semua orang itu sama, baik yang bersunat ataupun yang tidak bersunat. Mengikut Yesus berarti beriman penuh pada Tuhan dengan mewujud nyatakannya dalam tindakan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pernyataan Paulus, maka Kristen sejati tidak bisa dinilai dari lahiriah saja atau dari apa yang kelihatan oleh mata, rajin ke gereja, rajin melakukan pelayanan. Tetapi Kristen sejati adalah melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tanpa berpura-pura. Tidak memanfaatkan pelayanan hanya untuk memenuhi keinginannya semata-mata. Kekristenan akan nampak dari tutur kata, cara berpikir, cara kita memperlakukan sesama, dan juga bagaimana integritas kita di dalam menjalankan tanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan dan dipercayakan oleh gereja kepada kita.
Mari kita wujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Lepaskan diri dari kemunafikan, tampak baik di depan orang, namun penuh dengan perbuatan dosa di belakang. Berlakulah sebagai seorang Kristen yang sejati. Setialah dalam segala hal, maka kita pun akan memancarkan terang Kristus bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perundungan firman-Mu yang singkat namun begitu indah. Bahwa kami diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk setia, untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami melayani Tuhan dengan tulus hati, bukan karena motivasi-motivasi tertentu, atau bukan karena keinginan-keinginan kami semata-mata. Biarlah firman tadi boleh melekat di dalam hati kami, sehingga itu boleh terpancar di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pengikut Kristus yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini untuk kami. Apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di episode yang lain dalam acara Ambon Pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa